Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama podcast DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini masih di Kabupaten Berau. Kemarin kami sudah berbincang-bincang dengan Ibu Bupati. Kita sambung lagi dengan kegiatan peraturan sosialisasi Menteri Investasi atau Kepala BKPM nomor 3 tahun 2025. Ya, ini tentang kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM atau koperasi di Kabupaten Berau. Telah hadir bersama kita yaitu Bapak Muhammad Fadil dari Rumah BUMN Pertamina Berau dan juga Ibu Yuli dari UMKM Ulin Gaya Madas. Kita sapa langsung. Selamat siang Mas Fadil. Selamat siang Mas Bagus. Sama-sama ganteng ini Mas. Selamat siang Ibu, Bu Yuli. Sehat selalu. Semakin semangat ya Bu ya. Siap. Baik Sobat Invest, kita perdalam lebih lanjut apa sebenarnya yang dikerjasamakan atau dimitrakan antara Rumah BUMN Pertamina Berau dengan UMKM Ulin Gaya Mada Ibu Yuli. Baik Mas Fadil, izin bisa dijelaskan apa sebenarnya Rumah BUMN Pertamina Berau ini? Ya. Baik, makasih Mas Bagus. Siap. Sebelumnya Rumah BUMN Berau itu dulu punya nama Rumah Kreatif Berau. Itu hadirnya itu di tahun 2019, bulan Agustus. Setelah berjalan, akhirnya kami melakukan transformasi menjadi Rumah BUMN gitu. Nah, jadi Rumah BUMN sendiri itu kami itu sebenarnya under Pertamina Mas, di bawah naungannya Pertamina. Jadi banyak lagi Rumah BUMN lainnya sesuai dengan BUMN yang penanggung jawab mereka masing-masing. Nah, kami itu berfokus kepada pembinaan, pengembangan UMKM. Jadi dari legalitasnya, dari kegiatan pelatihannya, pamerannya, itu semua kami lakukan untuk UMKM. Seperti itu. Baik, oke Bang. Kalau berbicara mengenai Rumah BUMN Pertamina Berau ini sudah 2019 sampai dengan 2026 ini sudah terjalin berapa mitra binaan Bang di UMKM-nya yang sudah ditangani ini Bang? Kalau mitra binaan banyak pastinya Mas. Mungkin bisa ribuan, tapi yang pasti untuk aktif UMKM aktifnya yang masih kami pegang sekarang masih di sekitaran 170-an Mas. 170. Ya, kita ngomongin human error aja Mas, apalagi pasca Covid ya kan. Siap. Banyak banget yang beruntuhan. Gitu kan. Atau beralih dan sebagainya. Nah, yang sekarang yang kami pegang aktif itu sekitar 170-an. 170-an. Iya. Dari 170-an tuh mayoritas dia UMKM menengah ke atas atau bergerak di bidang apa Bang? Mikro ya. Itu pembinaan. Ada juga yang menuju menengah ada. Itu pembinaan selama ini yang dilakukan ini sejauh apa Bang pembinaannya? Kalau kita itu rutin pelatihan Mas, rutin pelatihan, rutin pameran. Terus belum lagi dari agenda tahunan dari Pertamina pasti kami libatkan semua UMKM binaan. Seperti akses permodalan atau permodalan iya. Kalau dari Pertamina untuk sekarang itu permodalan itu kerjasama via BRI. Nah, jadi harus ke BRI dulu. Dan itu di-plotting nanti dari Pertamina dan BRI itu nge-plotting wilayah mana yang dapat dana itu. Kalau tahun ini sepertinya Kalimantan nggak ada dapat lagi. Siap. Gitu. Untuk Ibu Yuli mohon izin Bu, UMKM Ulin Gaya Mada ini kan salah satu produksi sepertinya khas batik ya Bu ya. Mungkin izin Bu bisa dijelaskan lahirnya UMKM Ulin Gaya Mada ini Bu sampai dikenal di tahun 2026 ini semakin melejit ini bagaimana Bu? Boleh sharing UMKM-nya Bu? Berarti awalnya kita usaha batik nih. Siap. Jadi dulu itu sebenarnya awalnya saya mengajar, saya berasal dari guru gitu ya. Terus kemudian waktu itu ketika Ibu Bupati meminta kita untuk membuat batik khas Berau yang mana motifnya diambil dari kearifan lokal, terus kemudian kita harus diminta untuk membuat filosofinya, terus kemudian juga harus diproduksi di sini. Awalnya kita mengadakan pelatihan, mendatangkan pelatih ke sini. Itu di awal 2017.
kemudian kami mendatangkan pelatih. Awalnya kita pelatihan bersama, sampai kemudian kita produksi kecil-kecilan dulu gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang nggak besar-besar amat, tapi kita selalu produksi. Dan sekarang saya lebih konsen ke memberikan pelatihan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau ini. Saya sudah memberikan pelatihan di 11 kecamatan. Itu ditindaklanjuti dengan pelatihan di kampung-kampungnya. Jadi saya lebih banyak membina ke kampung-kampung dan pedalaman, intinya di situ. Terus bagaimana dengan produksi? Kita memproduksi di rumah. Kita ada workshop juga di rumah. Akan tetapi belakangan ini saya lebih banyak kayak memberikan pelatihan di kampung dan bermitra dengan orang-orang yang hasil produksinya itu sesuai dengan kualifikasi dari pelatihan yang saya berikan. Jadi ya, yang hasilnya udah ini sesuai kualifikasi, kita bermitra. Ketika saya ada pesanan, saya tawarkan ke mereka. Baik. Kemudian kalau toh belum ada pesanan, saya selalu gini, yang hasilnya bagus saya beli produknya. Kadang nggak saya beli tapi boleh dititip ke saya bantu menjualkannya. Seperti itu. Keren Bu, artinya UMKM Ulin Gaya Mada ini juga turut memberdayakan ya Bu ya, memberdayakan UMKM di pedalaman-pedalaman, kemudian ditarik di kota untuk dipasarkan lagi. Wah, ini luar biasa Bu. Nah, ini menyambung dengan kegiatan hari ini ya Bu ya, tentang memperkuat peraturan Menteri Investasi nomor 3 tahun 25 tentang tahun 2025 tentang kemitraan usaha Bu. Nah, ini kan sangat sinergis sekali Bu. Ibu menanggapi kegiatan hari ini tadi seperti apa Bu dengan kegiatan kemitraan yang di Berau ini Bu? Karena memang kita itu tidak bisa menjadi seperti sekarang ini karena bekerja sendiri ya. Semua ini by mitra. Kita besar tidak karena kita melangkah sendiri, akan tetapi karena dibantu dengan mitra-mitra yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah BUMN ini. Kita dulu masih bernama BUMN Berau ya. Jadi kayak saya itu banyak dibantui tentang legalitas. Ketika kita masih belum punya brand waktu itu yang membantu membantu untuk urusan legalitas Haki, mulai dari brand kita menjadi Ulin Gaya Mada, terus kemudian untuk Haki desain saya itu adalah dari pihak BUMN. Terus kemudian juga setelah itu pameran-pameran. Jadi produk kita dibantu memasarkannya lewat pameran-pameran yang diadakan oleh Pertamina. Siap. Seperti itu. Artinya juga turut berkontribusi yang besar ya Bu ya terhadap kemajuan dari UMKM Ulin Gaya Mada. Oke, beralih ke Bang Fadil Bang. Sudah berjalan berapa lama Bang kemitraan yang dijalankan antara Rumah BUMN Pertamina Berau dengan UMKM Ulin Gaya Mada Bang? Dengan Ibu Yuli dan anggotanya yang sampai ke pedalaman ini kan luar biasa sekali, artinya kolaborasi yang kuat gitu loh Bang. Kalau bersama Ibu Yuli ini sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi kalau untuk pelatihan tadi itu pure dari Ibu Yuli sendiri. Memberikan pelatihan saya. Siap. Nah, jadi dari banyaknya UMKM yang ada di Berau, tipe yang seperti Ibu Yuli ini juga banyak sebenarnya. Ada yang dari kopi, segmennya kopi. Kalau Ibu Yuli ini batik sama ekoprint. Kalau ekoprint itu ada seperti ini. Ini kebetulan bawa sampel ya Bu ya. Contoh produk ini yang ekoprint Bu. Ya, ekoprint. Jadi ini pewarnanya pewarna alam dan ini bahan-bahannya juga semuanya dibuat dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Siap. Nah, kalau yang satunya ini izin Bu bisa dijelaskan. Ini salah satu produksi batik yang ada di Ulin Gaya Mada di tempat saya. Saya lebih fokus dengan motif-motif yang ada burung-burungnya, karena ini memiliki filosofi. Saya orangnya suka berinovasi, saya suka suka traveling, explore gitu ya. Terus kemudian semacam itulah. Saya suka, mungkin saya salah satu produsen batik di Berau yang lebih banyak mengangkat desain burung. Sama ini ubur-ubur yang ada di Kakaban itu kayaknya saya yang paling banyak kayak gitu. Kalau teman-teman kan udah banyak yang secara umum kayak ini nih ya tanaman, terus sama ini
Penyu. Oke. Ya. Baik. Saya rasa saya memilih desain yang agak berbeda dari mereka lah. Nah, ini yang salah satu ciri khasnya dari UMKM Yes. Ulin Gaya Mada ya Bu ya. Yes. Dengan produksi batik-batik yang pada umumnya yang lainnya. Ya. Bu, izin selama ini pemasaran yang telah dilakukan Ulin Gaya Mada ini Bu dari 2017 sampai 2026 ini seperti apa Bu? Apakah via sosmed atau dari pemasaran? Strateginya gimana Bu untuk bisa mengangkat dari pedalaman-pedalaman ini? Kalau ke pedalaman-pedalaman terus terang saya itu menggunakan atau selama ini melaksanakan subsidi silang. Subsidi. Kalau untuk di pedalaman-pedalaman. Ya. Kadang pembiayaan itu memang ada datang dari kampung atau pembiayaan dari itu ya, pelatihan itu dananya diambil dari dana kampung atau dari kecamatan, tapi kadang-kadang saya juga memberikan pelatihan atau pembinaan ke daerah-daerah itu dengan biaya kami sendiri bagi yang saya nilai atau yang saya rasa itu benar-benar membutuhkan. Kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah disupport sama suami. Jadi ketika saya berikan pelatihan biasanya durasinya itu 2, 3 sampai 5 hari. Jadi ya saya out. terima kasih buat suami saya tercinta. Ini artinya kolaborasinya itu sinergis ya Bu ya antara ibu dengan suami. Karena juga saling tidak mudah Mas, karena kan ketika betul. saya berangkat ke pedalaman otomatis Bapak akan saya tinggalkan selama beberapa hari tersebut. Betul. Dan ternyata saya baru tahu tidak semua pasangan itu merelakan pasangannya atau merelakan istrinya untuk pergi selama beberapa hari. Betul, ini artinya juga tugas mulia ya Bu ya, memberdayakan para ibu-ibu di pedalaman untuk bisa berdaya melalui UMKM Ulin Gaya Mada. Keren. Bu Yuli, mohon izin Bu, selama ini customer yang paling banyak ini secara operasional ini cenderung dari mana Bu? Saya masih selama ini memang terus terang masih bermitra dengan Pemda ya. Jadi dengan instansi. Jadi yang pesan itu biasanya dari beberapa instansi yang menjadi loyal customer kami. Jadi mereka itu kayak selalu mesan dalam jumlah tertentu seperti itu. Sisanya selalu saja ada yang nyari. Ya. Kalau jualan online dari online? Saya online belum. Terus ya memang ada juga saya kalau dari luar dari luar negeri itu biasanya teman-teman atau saudara yang memang tinggal di luar yang sudah jadi teman kami, ketika mereka datang itu mereka belanja itu. Kalau yang dari luar banyak gitu, karena kendalanya kalau misalnya pernah dulu itu mau dikirim gitu ya, itu masih kendalanya mahal di ini loh, di ekspedisinya itu loh, ongkirnya. Baik. Pernah dulu itu ada teman mau beli ternyata ongkirnya mahal dan itu akhirnya tidak jadi. Tidak jadi ya Bu ya. Saya tidak jadi mengirim. Baik. Oke, izin Bu bisa beralih ke Mas Fadil. Apakah rencana di 1 sampai dengan 3 tahun mendatang rumah UMKM, rumah BUMN Pertamina Berau ini akan punya target di berapa targetnya untuk pengembangan kemitraan ini? Oh, kalau target itu setiap tahunnya ada Mas. Setiap tahunnya ada. Tapi kami lebih targetnya itu biasanya ini nih, kalau misalnya 50 UMKM harus bisa go online misalnya. Tapi memang kita harus maklumin kalau kita tuh memang kurang jual online Mas di Berau ini. Hampir seluruh Kalimantan sebenarnya, karena beratnya ongkir biasanya itu Mas ya kan. Sebenarnya beberapa kemudahan itu sudah ada sebelum Covid tuh, udah banyak sekali kemudahan untuk UMKM sebenarnya. Setelah Covid itu hilang lagi. Nah, Covid itu kita gencar pelatihan membuat marketplace Mas. Dari Tokopedia, dari Shopee kita lakukan untuk UMKM Berau. Akun sudah jadi, terjualnya tuh berat Mas. Misalnya harga produk hanya 20 ribuan gitu. Betul. Ongkirnya lebih dari itu ya. Betul. Jadi sebenarnya Di atas 50.000 ya nggak sih? Jadi kalau untuk target mitra itu pasti ada Mas. Tapi lebih spesifiknya itu adalah kami ingin UMKM yang mau survive Mas. Kayak gitu. UMKM itu yang paling kami getolkan. Oke Bang. Artinya kendala selama ini ya di ongkirnya ini ya Bang ya. Selama ini kalau misalkan
dikatakan di Jakarta atau di mana itu mungkin bisa lebih anu lagi ya, Bang. lebih banyak diskon mereka kan. Kalau Kalimantan kita harus akuin ongkirnya Ada juga kondisi geografis. Ya, oke Bang. Apakah ada pengklasifikasian khusus Bang dari target itu? Misalkan kayak UMKM per sektor gitu Bang. Itu strateginya seperti apa Bang? Kalau kita tuh biasanya ada kurasi secara internal gitu ya Mas, sudah memilih dan memilah gitu kan, yang mana nantinya akan dipersiapkan buat event nasional misalnya. Kita udah sisihkan, ada nanti yang kita siapkan untuk berjualan di marketplace itu sudah disiapkan. Ada lagi nanti yang kadang-kadang contoh hal kecilnya itu kami menyiapkan beberapa rekan-rekan itu untuk berani sharing. Contohnya misalnya kami adakan pelatihan di Rumah BUMN Berau, tapi pematerinya dari pelaku usaha juga sendiri. Jadi mereka saling sharing. Itu yang paling penting tuh. Kita jualan tapi nggak berani dikritik itu parah. Wah, Jadi kalau ketika dia jadi pemateri, dia dapat tuh kritik dari temannya. Nah, kritik itu kan yang membangun dia. Itu kadang kami melakukan hal itu supaya melatih teman-teman itu berani gitu. Oke Bang. Nah, sepertinya disampaikan sama Bu Yuli tadi Bang, ada banyak sekali kayak UMKM di pedalaman yang kemudian juga mungkin masih banyak kesulitan sehingga turun pelatihan-pelatihan seperti Bu Yuli yang sudah luar biasa ini. Itu apakah rumah BUMN Pertamina Berau ini juga turut menjangkau sampai ke dalam-dalam seperti itu? Kalau untuk yang jauh-jauh seperti itu kami jangkaunya dengan secara online Mas. Secara online. Terakhir itu kami, jadi setiap tahun itu ada namanya Padi UMKM dari programnya UMK Akademinya Pertamina. UMK Akademi namanya. Jadi setiap tahun itu dia menjaring UMKM dari seluruh provinsi. Itu dijaring. Nah, itu tahap-tahapannya ada Mas, dari lokal terus ke provinsi, habis provinsi ke nasional, dia kayak gitu. Jadi yang karena secara online, jadi kami tuh ambil yang pelosok-pelosok pun kami ambil. Jadi kami fasilitasi pulsa, kami fasilitasi internet. Bagaimana dia bisa ngikutin Zoom itu? Jadi dikasih waktu, misalnya Zoomnya sebulan. Sebelum itu sebulan itu ada target, ada tugas, ada semacam-macamnya untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Sejauh ini seperti itu. Siap. Nah, ini kan di era saat ini kan sedang mengalami krisis ya Bang ya, bisa dikatakan ekonomi krisis dan sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu bagaimana strateginya rumah UMKM Pertamina Berau ini dengan binaan sekitar 70 sekian ini mengatasi hal tersebut? Upaya apa yang akan dilakukan? Alhamdulillahnya Mas, kami rumah BUMN Berau ini itu sadar dari COVID itu kami udah sadar bahwa harus banyak kegiatan kolaborasi. Nah, itu terbukti Mas. Jadi sampai sekarang ini banyak sekali kolaborasi itu datang. Terakhir itu dari Dinas Perikanan baru ini kemarin. Itu harus ke pesisir, kolaborasi untuk namanya pelayanan legalitas, penerbitan halal, NIB dan sebagainya. Nah, itu baru satu. Nanti dari kolaborasi pihak lainnya banyak Mas, kayak gitu. Apalagi sesama komunitas UMKM pun ada. Jadi sekarang kami giatkan lebih banyak kolaborasi. Sama kayak Bu Yuli, buat kegiatan juga kolaborasi. Kayak gitu. Artinya kolaborasi menjadi kunci ya Bang. Di masa-masa yang seperti ini. Oke Bang, kenapa juga saya izin Bang mendorong UMKM utama ini adalah penerbitan NIB atau legalitas. Bisa dijelaskan Bang? NIB ini sendiri kan menjadi dasar atau pondasi awal. Ya, dari NIB nanti dia mau NPWP, mau macam-macam, mau halal, mau PRT halal, terus mau hakim, mau macam-macam, itu awalnya NIB dulu. Ya, makanya kami dorong terus untuk pembuatan NIB awal. Dan kami beri edukasi. Jadi dia bisa ngurus NIB itu sendiri, ngerti. Ibaratnya ngerti, karena sebatas untuk ingat password ID dan password itu kan juga kadang-kadang agak berat nih UMKM nih. Gitu tuh. Oke Bang, apa pesan Bang Fadil untuk UMKM khususnya di Berau ini yang mungkin mau bergabung atau tapi belum ada akses, atau bagaimana Bang? Atau misalkan bagi UMKM yang masih kebingungan, boleh ada pesan-pesan buat teman-teman pelaku usaha di Kabupaten Berau,
jika ingin mendapat pelatihan, pengembangan dan juga edukasi lainnya, experience lainnya, bisa bergabung bersama Rumah BUMN Pertamina Berau yang beralamatkan di Jalan Mawar nomor 3C. Itu aja. Siap. Oke Bang, izin bisa beralih ke Ibu Yuli. Bu Yuli, tadi sudah disampaikan Bang Fadil mengenai salah satu kesulitan di masa sekarang ya kuncinya ada kolaborasi. Mungkin Ibu ada resep-resep sendiri Bu, menurut Ibu ini bagi para rekan-rekan UMKM di luar ini di era yang harus fight seperti ini Bu. Gini, ada satu pepatah yang saya suka. Jangan mau mati sebelum menghembuskan nafas penghabisan. Luar biasa. Jangan mau mati sebelum menghembuskan nafas penghabisan. Ya. Jadi namanya berusaha jadi pengusaha, even itu kecil ya. Itu semua pasti ada tantangannya. Baik. Nggak ada sukses itu yang mudah. Kalau sukses itu mudah, semua orang di luar sana sudah sukses semua. Semua pasti akan mengalami kendala. Tapi jangan mudah menyerah, intinya begitu. Karena di awal merintis usaha itu pasti tidak mudah. Nggak langsung menjadi mudah, nggak langsung menjadi dikenal, tidak langsung kita semua barang yang kita jual itu akan laku. Apakah itu berupa jasa maupun kita jual barang, nggak semuanya langsung laku dan tidak semuanya laris. Tapi teruslah berusaha, pasti akan ada jalan keluar. Seperti itu. Siap. Artinya pasti akan ada jalan keluar. Harus fight lagi ya Bu ya. Iya. Dan tekuni apa yang sudah dipelajari itu. Oke, siap. Ibu mohon izin Bu di penutupan sesi akhir ini apa harapan Ibu dan juga kepada UMKM di Berau ini yang mungkin ingin seperti Ibu lah atau bisa lebih berdaya lagi Bu. Bisa ada pesan-pesannya Bu atau ada hal yang ingin disampaikan? Harus selalu ada inovasi. Yang pertama harus ada inovasi. Yang kedua kita harus berkolaborasi. Kita tidak bisa sukses sendirian tanpa ada bantuan dari mitra-mitra yang ada di sekitar kita. Dan juga kembangkan komunikasi, bermitra, terus menjalin kerjasama dengan semua instansi. Oke. Inovasi, kolaborasi, dan juga tetap harus menjalin kerjasama dengan semua hal ya Bu ya. Siap. Oke. Baik Sobat Invest, sampai di perjumpaan kita podcast DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur episode khusus di Kabupaten Berau, yaitu program kemitraan usaha antara Rumah BUMN Pertamina Berau dengan UMKM Ulin Gayamada Ibu Yuli. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kita menengok teman-teman UMKM kemitraan dan juga pelaku usaha besar yang sudah bermitra. Oke Sobat Invest, sampai jumpa di episode podcast DPM PTSP Kaltim. Salam investasi.